Mas Dika dan Pak Hardi, beneran Mas Dika yang dari Sahara Kafila, dan Mas Hardi ini mantan chef ya, mungkin ya, chef dari Saudi. Mungkin kita akan coba mendengarkan gimana sih masak-masak seperti ini. Terima kasih. Mungkin silakan Mas Dika dan Mas Hardi. Oke, baik Kak Hardi dan juga rekan-rekan sekalian hadir di sini. Ya, seperti yang sudah kita jadwalkan, insya Allah hari ini atau tepatnya pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ya dari Hardi ini, chef Fadal kita nih. Hardi mungkin bisa sebelum kita sebelum kita nanti masak nasi mandi nih, Hardi boleh diceritakan dulu nih mengenai gimana sih awalnya bisa menguasai berbagai jenis masakan Timur Tengah dan apa saja tuh yang dikuasai itu Hardi. Ya, makasih atas waktunya teman-teman dari Kafila, Pak Dika, dan teman-teman semua. Saya 2009 awal, itu kan kebetulan kerja di Jeddah ya, di Saudi Arabia. Di perusahaan perjalanan haji domestik. Ya, mungkin Pak Dika dan kawan-kawan tahu tuh kalau di Saudi tuh ada perusahaan yang perjalanan haji domestik itu dalam setahun bukanya cuma 4 bulan. Buka kantornya cuma 4 bulan. Selama persiapan musim haji aja gitu. Ya, tapi barokallah dengan 4 bulan kerja dia cukup tuh buat makan setahun. Ya, Masya Allah itu barokahnya orang Saudi itu ya. Barokahnya Haramain ya. Alhamdulillah. Nah, kebetulan saya kerja di salah satu syarikah perusahaan perjalanan haji domestik itu yang melayani jamaah haji warga Saudi maupun warga Jazirah Arab. Gitu. Nah, kebetulan di depan asrama saya itu mat'am Rus Bukhari. Ya, jadi kalau kawan-kawan umroh di sana itu bertebaran tuh mat'am Rus Bukhari gitu ya. Nanti kalau ada agak elit sedikit nanti biasanya Rusmandi. Nah, atau yang masakan Turki. Nah, tapi pada umumnya yang banyak sekali di sana itu adalah Rus Bukhari. Nah, itu tiap hari tuh Pak Dika saya tongkrongin tuh warung Rus Bukhari itu. Jadi terus karena iya awal-awal tuh kan belum biasa kalau kita jadi pekerja di Saudi itu kan awal-awal tidak langsung masuk kerja tuh biasanya ada semacam masa orientasi lah ya, jadi banyak kosongnya, jadi saya tongkrongin aja tuh matam depan asrama tuh ya, pagi siang malam tuh saya liatin mereka masak tuh gitu ya. Ya alhamdulillah mungkin salah satu barokahnya kerja di Saudi ya, jadi ya sedikit banyak bisa masak ala orang Saudi. Gitu Pak Dika. Oke, baik Kak Hardi ya. Nah di sini juga para rekan-rekan sekalian sudah gabung, silakan selamat datang buat yang baru bergabung. Ya insya Allah sesaat lagi ya kita nanti akan belajar bersama-sama dari chef kita Hardi yang ya sempat tinggal beberapa tahun di Saudi, dengan pengalaman beliau, dengan sekian lama beliau tinggal di sana dan juga mengamati ya, tadi Hardi udah cerita ke kita ya, mengamati dengan baik bagaimana ya masakan-masakan di sana. Kita juga akan sama-sama belajar. Nanti buat yang nonton ya silakan biar bisa dilihat atau bisa dipelajari, dibuka resep rahasianya. Nah kalau sekarang ini gimana Hardi? Mungkin mereka ada yang mau nanti nyicipin masakan Hardi, setelah ini bisa datang kemana nih Hardi ini? Ya, alhamdulillah saya dapat ini nih
barokah pertemanan ya dengan teman-teman alumni SMA, dapat tempat di Bintaro di pinggir jalan tol dekat veteran situ, ada warung teman-teman alumni SMA 70 ya, saya jadi salah satu tenannya di situ. Kita buka nasi kebuli Ma'udin di situ Pak Dika. Ya, jadi alamatnya di mana Hardi? Di Bintaro, di Jalan Veteran. Di Jalan Bintaro Permai. Di Jalan ujung ya, jadi samping jalan tol. Iya, samping jalan tol. Samping jalan tol. Jalan tol. Dekat exit tol veteran gitu. Cuman memang kan selama Covid ini kan kita selama Covid sementara kita hanya menerima online aja gitu Pak Dika. Oh gitu. Ya. Oke. Tapi sekarang masih terima online, apa sudah mulai buka di sana, Hardi? Masih terima online dulu, iya. Insya Allah rencana bila memungkinkan bulan Agustus mau buka tanggal 8. Oke, baik. Mau buka kembali tanggal 8, mohon doanya Pak Dika dan teman-teman. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian ya, kalau misalnya mau menikmati atau mau mencicipi bisa pesen online. Nah, nanti setelah tanggal 8 Agustus kalau misalnya mau langsung ke lokasi udah bisa gitu Hardi ya. Boleh, silakan. Ahlan wa sahlan. Bangga. Oke. Nah, ini sebelum kita masak-masak nih Hardi, ini kan kita mau masak nasi mandi nih Hardi nih ya, betul ya? Bukan. Jadi kemarin bilangnya nasi kebuli atau nasi biryani begitu kemarin. Oh, biryani. Karena nanti ada perbedaan cara memasak dan biryani dengan nasi mandi. Betul. Iya. Betul nasi biryani ya, nasi biryani. Yang di pengumuman kita juga nasi biryani ya. Nah, di sini mungkin sedikit boleh kan ada orang yang nggak paham nih ya, banyak juga yang nggak paham ya bedanya antara nasi kebuli, nasi mandi, nasi biryani, nasi kapsah ya Mas Hendra ya, betul ya, nasi kapsah. Nah itu apa tuh? Nanti boleh nggak bisa terangin sekilas apa sih perbedaannya sehingga orang nanti kalau ini berarti saya masak, berarti kalau saya pengen kayak gini berarti yang saya cari itu nasi mandi. Kalau saya pengen kayak gini nasinya yang dicari adalah nasi kapsah atau nasi biryani atau nasi kebuli misalnya. Nah, nanti boleh dijelasin sedikit nggak Ardi sebelum kita masak nih sekarang nih? Oh iya. Ya kalau kita di Saudi itu kita nggak bakal ketemu tuh nasi kebuli tuh Pak Dika. Oh, nggak ada ya? Ya, jadi kalau di Saudi itu ya cuman 3 itu aja. Rus Bukhari, nasi mandi, atau mat'am Turki. Ya. Iya, kalau Turki kan nanti dia perbedaannya biasanya dia dagingnya itu ditusuk dengan sate tusuk besar itu, Pak. Kabab orang bilang. Kalau di mat'am Turki, kalau mat'am Rus Bukhari dia seperti kita kebuli dan biryani begitu, dia campur tuh dagingnya itu dengan setelah masak kuah dagingnya baru dimasukin berasnya begitu, beras basmatinya. Nah, kalau nasi mandi itu teknik orang Yaman, cara masak orang Yaman itu berbeda lagi. Ya. Jadi kalau orang Sunda bilang mah eta keneh sebenarnya. Oke. Baik, Hardi, kalau gitu kita akan segera saja masak. Ini buat para pemirsa yang sekarang sedang menyaksikan, silakan dicermati, dipelajari. Nanti misalnya ada pertanyaan ya bisa langsung chat mungkin ya Hardi ya. Bisa langsung chat. Kalau misalnya bisa juga dengan langsung bersuara, tapi sepertinya lebih enak di chat ya supaya nanti nggak tumpuk-tumpukan suaranya. Kita akan lanjut ke berikutnya yaitu sama-sama ya kita memasak nasi biryani ya. Ternyata nasi biryani ini yang akan kita masak ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti silakan bisa ditanyakan. Nanti akan dijawab langsung oleh chef kita yaitu Hardi. Oke, silakan kita lanjutkan dengan sama-sama memasak nasi biryani Hardi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Mungkin agak pelan-pelan ya nanti itunya videonya, mohon karena ada mungkin sedikit pengantar ya. Jadi seperti
pada umumnya dunia kuliner, cara memasak dan lain-lain itu kan memang tidak pernah sama, ya. Jangankan antar tukang masak, antar koki, ya, antar daerah juga beda-beda tuh resepnya dan lain-lain. Apalagi biryani yang luas sekali penggunaan nasi biryani ini di dataran Asia Tengah, Asia Selatan gitu kan ya, sampai Asia Barat. Jadi ya, nah nanti kalau ada yang mungkin bertanya-tanya, ya saya bisa bilang ini cara saya begitu ya. Jadi mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Karena memang variasinya banyak sekali untuk biryani ini, variasinya banyak banget ya. Jadi ini adalah cara saya gitu. Kira-kira gitu ya Pak Dika ya, dan kawan-kawan semua. Nah ini kira-kira untuk 1 kilogram daging dan 1 kilogram beras. Kalau saya begini masak di nasi kebuli Maudin ya kira-kira. Ya. Jadi untuk 1 kilogram itu bumbu yang kita haluskan 30 siung bawang merah, 15 siung bawang putihnya, kemudian 4 sendok teh ketumbar, 4 sendok teh jintan, dan 2 sendok teh lada. Ini kita halusin. Ya, kita nanti akan ada di dalam video. Ya, kita haluskan. Kita siapkan ini dulu. Dagingnya bisa daging kambing, ya, bisa daging sapi. Tapi biasanya kalau biryani pakainya daging kambing. Ya, silakan. Itu bumbu halusnya. Untuk bumbu utuhnya, bumbu kasarnya itu ya bawang bombay dirajang ya. Bawang bombay dirajang, kemudian ada 6 butir kapulaga, 6 butir bunga lawang, 6 butir cengkeh, 6 batang kayu manis, 3 batang serai cukup digeprek saja, kemudian jahenya juga cukup digeprek saja, 3 jari. Kapulaganya bisa pakai kapulaga India, boleh, lebih bagus. Tapi harganya sekarang lagi melangit sekali tuh, teman-teman ya, kapulaga India. Jadi saya biasanya pakai kapulaga lokal aja. Ya, lanjut. Bumbu tambahannya itu cukup santan yang ukuran kecil itu 2 biji saja, kemudian susu cair UHT juga 2 kotak yang ukuran kecil, kaldu kotak itu cukup 2 biji, garamnya cukup 3 sendok teh, bawang goreng secukupnya ya, seleranya, karena ada juga orang yang nggak suka terlalu dengan bawang goreng ya. Kemudian kismis juga disiapkan nanti di akhir, dan minyak samin sebagai penguat rasa. Ya, silakan. Ini berasnya dicuci dulu ya, dicuci beras basmati ini kemudian habis cuci direndam. Kurang lebih 30 menit. Ya, beras basmati ini kelihatannya perak nih, tapi nanti begitu direndam dia mekar dia. Ya. Direndam selama kurang lebih 30 menit setelah dicuci bersih. Nah, sambil dia direndam, sambil menunggu berasnya direndam, kita siapkan bumbu-bumbu untuk membuat kuah, ya, kuah dagingnya. Nanti kuah dagingnya itulah yang nanti yang akan kita jadikan sebagai untuk mengaron ya, untuk mengaron nasi ya, untuk mengaron berasnya nanti. Ya, bawang merah kita siapkan 30 siung, 15 siung bawang putih. Ya, ini bawang-bawang yang dihaluskan ya, untuk dihaluskan. Jadi nanti kita blender boleh, diulek boleh ya, suka-suka kawan-kawan saja, karena ada juga orang yang lebih sukanya diulek tuh ya, diulek ya. Kalau kemarin kita coba biar cepat ya pakai blender aja. Ya, masukkan semua bumbu yang untuk dihaluskan.
bawang merah, bawang putih, ya, ketumbar, lada, dan jinten itu kita haluskan. Ya, sebelum nanti kita kita goreng ya, kita tumbar, kemudian lada, tumbar bubuk boleh, tumbar bulat pun boleh ya, ukurannya sama seperti yang ada dalam tadi yang description tadi ya. Ya ini apa namanya, kira-kira ya sampai halus lah begitu. Ya, kita blender sampai halus, kemudian nanti kita siapkan untuk goreng. Siapkan minyak panas, sambil kita siapkan minyak panas. Nanti kita goreng dia bersamaan dengan bumbu yang lain. Ya, kita siapkan serai. Serainya digeprek saja, cukup digeprek serainya, kemudian juga nanti setelah serai jahe, ya cukup digeprek saja. Juga kita siapkan untuk dicampurkan di dalam bumbu tadi adalah cabai hijau. Jadi kita siapkan dagingnya. Ini daging kambing yang sudah saya rebus terlebih dahulu. Biasanya kalau saya, daging kambing itu nggak saya cuci tuh Pak Dika ya. Jadi langsung direbus saja di air panas, supaya nanti dia tidak bau berengus nanti di nasinya. Biasanya ada orang yang tidak suka tuh dengan bau kambing berengus ya. Jadi salah satu teknik yang dipakai oleh banyak orang, termasuk saya juga menggunakan mazhab itu, ya. Jadi kambingnya tidak dicuci, tapi cukup direbus ya dalam air panas. Nah, ini kita siapkan bumbunya, kita goreng semua tadi, bumbu halus dan bumbu utuhnya, bumbu kasarnya. Ya, kita sampai dia golden brown ya, biasa sampai bawangnya itu harum ya, keluar harumnya. Coklat terang gitu ya. Baik, keluar semua bau-bau rempahnya itu. Nah, masukin, kemudian serehnya, jahenya, kemudian lebih bagus kalau ditambahkan juga sedikit saus tomat ya, tomat, kemudian supaya untuk membuat warnanya, untuk pewarna aja, warnanya jadi lebih cerah nanti. Ini dagingnya kita potong-potong, dadu, supaya nanti bisa bercampur dengan nasi. Daging besarnya kita ikut masukkan dalam bumbu, kita ikut goreng bareng ya di bumbu, bersama bumbu ya, bersama bumbu-bumbu tadi kita aduk-aduk dengan apinya api sedang aja ya, cenderung kecil ya, jadi supaya meresap itu semua bumbu itu dengan dagingnya. Ya, baiknya memang menggunakan panci anti lengket, jadi supaya tidak repot, tidak ada yang hangus nempel di dalam panci ya. Setelah tercampur rata bumbu-bumbu tadi, masukin susu, santan ya,
susu UHT tadi masukin. Kalau nggak ada UHT bisa tuh pakai susu bubuk juga bisa. Ya. Ya, kalau ya susunya kita aduk rata. Susu ini salah satu kegunaannya selain nanti bikin harum juga nanti untuk membuat si dagingnya itu jadi lebih empuk, Bu, ya Bapak Ibu ya, lebih empuk, lebih gurih gitu ya. Nah, kita aduk susunya biar merata bersama daging dan bumbu tadi. Ya, kemudian kita tambahkan sedikit air supaya supaya tidak hangus ya. Sudah panas sekali ini. Walaupun apinya bukan api besar. Ya, kita aduk, kita masukkan santan. Kita tunggu 30 menit ya, Hardi ya. Ya, kira-kira 30 menit saja setelah santan juga masuk tadi. Kita tunggu sampai 30 menit. Ya, kalau gitu kita mulai lagi nanti jam 11 ya. Ya, sampai meresap itu semua bumbu tadi. Wah, itu tadi kalau hadir di di dapurnya itu baunya kemana-mana itu, bau kambing dan rempah-rempahnya itu. Ya, subhanallah, rempah ya, keajaiban rempah. Nah, kita tunggu sampai 30 menit sampai dia matang dan meresap ya, dan semakin empuk juga dagingnya. Mungkin buat pemirsa yang ingin bertanya boleh di chat ya Hardi ya, nanti kita bacakan ya. Ya, silakan Mbak Dika ya. Nah, buat pemirsa yang melihat tayangan ini yang mungkin ingin bertanya, silakan bisa di chat, nanti saya akan coba bacakan dan tanyakan ke Hardi ya. Silakan. Lanjut, Pak. Ya, mangga, silakan. Ya, ada videonya, enggak. Ya, tambahkan juga garam, jangan lupa garam secukupnya. Seperti itu. Nah, ini kita beras yang tadi sudah kita rendam, ya kita siapkan untuk kita masukin ke dalam wajan yang berisi bumbu dan daging yang tadi sudah kita masak. Hardi, ada yang nanya, jintennya dihaluskan atau langsung ditumis? Jintennya lebih baik dihaluskan dulu di dalam diulek dulu, jadi biar dia keluar aroma jintennya itu. Ya, lebih baik diulek dulu atau langsung ikut dihaluskan bersama dengan bumbu halus tadi. Karena kalau jintennya itu enggak dihalusin, enggak dihancurin, dia enggak keluar tuh wanginya itu. Gitu. Oke, jadi biar wanginya keluar ya, jadi ditumbuk dulu, diulek dulu ya. Ya, boleh dihaluskan barang bumbu halus tadi atau cukup digerus-gerus sebentar sampai dia pecah kulitnya itu di dalam ulekan gitu, Pak Dika. Oh, sip. Ya, ini menjawab pertanyaan Elsia Tobing. Oh, silakan lanjut, Pak. Nanti kalau ada tanya lagi, saya coba bacakan. Iya, mangga. Nah, itu setelah diaron tadi kita masukin dalam wajan ya sampai apinya matikan, diamkan di wajan berasnya tadi, tunggu sampai 15 menit, setelah 15 menit aronnya siap, pindahkan ke dandang kukus ya. Setelah aronnya siap kita pindahkan ke dandang kukus. Ya, nanti kita pindahkan semua ke dandang kukus. Ya, nanti kita sambil di tengah-tengahnya itu nanti kita campurkan dengan kismis dan bawang gorengnya. Jadi biasanya kita bikinnya pakai layer gitu ya, ada layer, nasi dulu, kemudian masukin bawang gorengnya, kemudian tiban nasi lagi begitu, tiban berasnya lagi yang tadi diaron itu. Ya, sampai nanti di puncaknya baru di toppingnya kita kasih kismis.
Nah, kalau sudah, nah ini kita taburi kismis, dia biar aromanya bertambah kuat juga di situ nanti sebagai salah satu penambah rasa juga tuh kismis tuh, bukan sekedar hiasan ya. Kismis, bawang goreng, ya, bawang gorengnya terserah, bisa juga goreng sendiri, bisa juga pakai bawang goreng yang beli di pasar yang sudah tersedia juga boleh ya. Ini kita biarkan lagi setelah ditaburi kismis. Ya ini biasanya di kukusan itu maksimal 30 menit udah matang tuh Pak Dika, udah siap. Ya. Udah siap untuk disajikan. Jadi lebih bagus ditutup dengan kain begini ya. Jadi habis ditutup dengan itu tutup langsangnya itu, tutup dangdangnya, kemudian ditutup lagi dengan kain. Jadi nanti betul-betul dia tidak ada uap dan aroma yang keluar tuh, aromanya ngumpul di situ tuh, biar nanti rasanya jadi tambah kuat ya. Malah kalau di nasi Bukhari itu, di Mat'am Bukhari, di Jeddah itu, saya lihat sama mereka ditutupin sama itu tuh, ditutupin sama sorban. Jadi sorbannya tukang masak itu dibuka, apa dia ditutupin tuh, apa dia di pinggir-pinggirnya itu. Jadi betul-betul tidak ada uap aroma bumbu yang keluar. Nah ini di ujungnya kemudian kita taburi lagi, ditambahkan dengan cabai hijau, tutup sebentar lagi. Ya, hanya cabai hijau ini bisa untuk tambah aroma dan mempercantik aja sebetulnya ya. Kemudian tambahkan minyak samin. Nah, minyak samin ini gunanya adalah, ini minyak samin dimasukkan setelah matang ya, setelah nasinya matang, kemudian masukkan minyak samin. Untuk ukurannya itu 1 kilogram beras itu bisalah kita masukkan 4 sendok minyak samin. Ya, minyak saminnya kita oles-oles, kemudian kita aduk rata. Ya, minyak samin ini nanti akan semakin menguatkan rasa rempahnya itu. Rempahnya dikeikat dia sama minyak samin itu, keikat dengan nasi. Nah, ini sekarang kita siapkan acar nih ya. Kita siapkan acar. Biasanya acarnya itu kalau untuk nasi biryani, nasi kebuli, pokoknya masakan Timur Tengah itu, acarnya itu sederhana kalau orang-orang Arab masak acar tuh. Ini malah sudah kita modifikasi dengan Indonesia nih. Dan kasih Indonesia ya, macam-macam ya. Kalau aslinya orang Saudi acaranya simpel dia, paling cuman daun mie dikasih tomat, timun, kemudian dia campur dengan minyak zaitun, ya, sama garam, jadi itu acar. Gitu. Jadi kalau kita bikin cairan acarnya dulu, yaitu cabai merah kita blender halus, ya, kemudian kita masak blender cabai merahnya itu bersamaan dengan sedikit air dan tambahkan gula dan garam, masak dengan api kecil sampai mengental ya, sampai mengental. Kalau sudah mengental, baru kita masukkan di dalam acarnya. Acarnya cukup 4 macam bahan saja, yaitu tomatnya itu kita keluarkan dulu bijinya, ya, kemudian kita potong dadu, kemudian timun juga kita potong dadu, kemudian nanas ya, nanas kita potong dadu, kemudian bawang merah Brebes itu ya, bawang merah biasa, itu kita yang kecil-kecil biarkan utuh, atau kalau agak besar kita potong 2. Kemudian kita aduk ya, itu tadi yang sudah cairan sudah dimasak. Nah, ini sekarang kita topping nasinya ya. Tadi acar sudah siap, nasinya kita flatting ya.
ada orang bilang di flatting, di topping ya, itu tambahkan kacang mede boleh, kacang almond boleh, kenari bisa ya, jadi sesuai selera. Tambahkan butiran potongan bawang bombay dan emping. Nah, emping nih. Emping nggak boleh nih kata dokter Angga kalau buat yang asam urat nih dok. Gitu. Sama, buat saya juga. Gitu ya Pak Dika ya. Saya ada temennya kok di itu, ada temennya saya dokter Angga saya. Oh, Pokoknya. Masya Allah. Masya Allah. Ini Iya. ada yang tunjuk tangan nih, Ningsi, Bu Ningsi. Ada yang tunjuk Iya. tangan mau bertanya bagaimana Bu Ningsi? Silakan, silakan. Tunjuk tangan. Enggak. Oke, belum kali. Soalnya tadi tunjuk tangan beliau. Iya, iya. Melambaikan tangan. Ya, jadi demikian itu cara masaknya kira-kira gitu ya. Jadi kalau cara masak itu ya memang jangan apa namanya, kalau saya perhatikan kawan-kawan di asrama sendiri kan, di asrama tempat saya kerja itu sendiri kan juga berbagai bangsa juga tuh Pak Dika. Jadi ada orang India, ada orang Pakistan, ada orang Yaman, ada orang Yordan gitu. Emang lain-lain tuh cara masak mereka tuh unik juga tuh. Jadi suka kita tongkrongin di dapur asrama sendiri, kadang-kadang pengen tahu cara masaknya orang Yordan capek gitu. Jadi saling bertukar resep kita. Sebetulnya sumbernya sama, tapi cara mengolahnya mereka bisa mengolah dengan caranya masing-masing gitu, Hardi. Bagaimana? Iya betul, Pak Dika. Jadi seperti biryani sendiri aslinya kan sebetulnya itu bukan Arab ya. Kalau biryani itu India ya. Makanya jarang kita temukan mat'am biryani gitu kalau di Saudi itu kan ya. Kalau misalnya di Mekah, di Madinah, di Jeddah itu, yang rata-rata yang gampang ditemukan adalah mat'am Bukhari. Bukhari ya. Iya. Jadi bedanya memang sedikit saja, tinggal nanti ada beberapa gramasi bahan yang ditambahkan, ada yang dikurangi begitu. Juga teknik memasak. Juga penggunaan bahan ya. Kalau biryani orang India Utara dengan India Selatan juga lain tuh cara ininya. Ya, kalau India Utara dia sama sekali dalam bahannya itu nggak ada unsur hewan tuh. Ya. Kalau India Selatan, iya, India Selatan dia pakai kurd ya. Kurd itu kalau orang Minangkabau itu dadih ya. Dadih ya, susu kerbau yang diasamkan. Nah, dia mirip yogurt kayak yogurt gitu, cuma bedanya kalau kurd itu kan dia diasamkannya pakai jus lemon, jus buah lah begitu, jus lemon atau jus buah yang lain. Kalau yogurt kan pakai pakai bakteri lactobacillus ya kalau yogurt. Cuma bedanya itu aja. Dan kalau yogurt itu susu kambing bisa, susu sapi bisa. Kalau kurd ini cuma bisa susu kerbau gitu, Pak Dika. Iya. Kerbau aja. Dan ini konon di beberapa varian rendang itu digunakan juga tuh di Minangkabau, kurd itu. Susu kerbau asam. Oh, di kita juga digunakan juga ya? Iya dok, iya Pak Dika. Gitu. Ya jadi jangankan biryani, rendang aja yang sebenarnya cuma masakan Minangkabau, itu konon katanya sampai ratusan varian tuh cara masak gitu. Begitu. Benar. Ya, ada yang rendang asli yang di sana yang hitam yang masaknya berhari-hari gitu ya. Rendang hitam tuh kata orang sana namanya rendang dare katanya, rendang pegunungan. Ya, kalau orang pegunungan tuh rendangnya hitam dia. Karena memang untuk dibawa merantau dulunya untuk dibawa merantau jadi bisa berhari-hari tahan katanya begitu. Oke. Iya. Wah, ini menarik banget ya. Kita semakin siang nih sambil mendengarkan cerita Hardi dan juga sambil melihat videonya ya, pasti kita nggak kerasa ya sudah merasakan perut kita yang kucak-kucuk gitu. Ini kenapa cuma bisa dilihat doang gitu ya, nggak bisa dicicipin gitu Hardi ya. Iya, mangga. Kita juga nih kebetulan saya sambil tadi pagi-pagi saya bantuin tim masak nih teman-teman di Nasi Kebuli Maudin nih. Jadi sambil kita lihat-lihat gitu Pak Dika. Sambil mempersiapkan beberapa pesanan dari teman-teman yang udah pesan sejak kemarin. Kalau di Hardi gimana? Satu porsinya sebesar apa?
Ya kalau kita kan tergantung itu ya, ada orang yang pesannya itu untuk biasanya kalau di kita tuh pesannya langsung untuk dalam nampan gitu Pak Dika. Ya, untuk nampan dia pesan untuk satu nampan itu buat 6 porsi, 6 orang. Ya, itu biasanya ya 6 orang. Itu biasanya kita kasih harga 150.000 tuh untuk itu apa ini kambing Hardi? Ya, pakai kambing. Ya. Karena kalau pakai nampan kan biasanya berasnya lebih sedikit dibanding dengan nasi box ya. Kalau pakai box. Ya, karena kan dia kalau nampan tuh kan kita asumsikan orang kalau makan bersama dalam satu nampan tuh ada yang makannya banyak, ada yang makannya dikit. Paling rugi kalau senampan sama saya tuh kira-kira. Kayaknya dia agak rugi, nyesal dia. Kenapa kok satu nampan gitu ya. Gitu. Masya Allah. Oke. Nah, tanggal segini. Waduh, dokter Angga nanya nih. Tanggal segini. Kemarin kita update ya Mas Hendra ya. Iya. Tanggal segini ya. Mas Hendra. Ini ya. Siapanya? Soalnya hari ini sih kan karena kebijakan itu ya, kebijakan Arab Saudi hanya 10.000 jamaah. Jemaah haji yang terpilih itu mengadakan karantina mandiri selama 7 hari. Gitu. Jadi hari ini sudah mulai melaksanakan proses ibadah haji itu aja. Iya. Udah mulai ke ini dia. Iya, sudah mulai. Mina ya. Soalnya para jamaah haji itu wajib melaksanakan isolasi mandiri selama 7 hari. Nanti setelah pulang penyelesaian haji pun semua jamaah haji melakukan isolasi mandiri 14 hari setelah melaksanakan haji. Oh, ada protokolnya juga di sana ya? Ya, protokol kesehatan Arab Saudi. Masya Allah, semoga pada sehat semua jemaah haji. Ya, amin. Ya memang kondisinya tahun ini ya seperti inilah ya. Saya yakin betul buat sahabat-sahabat sekalian yang menyaksikan juga, apalagi kalau yang biasa pergi ke Tanah Suci Hardi ya. Sudah dari bulan Februari kita nggak bisa menginjakan kaki kita di Tanah Suci. Lalu juga haji juga nggak ada juga tahun ini untuk Indonesia. Nah, artinya sudah hampir 7 bulan atau sudah sekitar 7 bulan nggak bisa pergi ke sana. Dan saya yakin rasa rindu, rasa kangen kita sama Tanah Suci itu ya sudah jauh memuncak ya untuk kita bisa segera pergi ke sana ya. Tapi ya makanya kita adakan acara ini ya Hardi ya untuk mengobati rasa kangen kita, mengobati rasa rindu kita akan Tanah Suci ya, paling nggak kuliner Timur Tengah gitu. Iya. Oke. Silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan ya tentang kuliner Timur Tengah ya, entah itu nasi biryani yang tadi kita sama-sama saksikan cara membuatnya, ataupun mau tanya-tanya tentang masakan Timur Tengah yang lain ya, nanti insya Allah akan dibahas oleh Hardi. Kan sekarang kan banyak tuh teman-teman jualan tuh kayak yang di packing plastik-plastik yang nasi mandi, nasi biryani, nasi apa, itu beda nggak sama kita bikin kayak tadi bikin sendiri tuh, kan udah ada tuh sekarang yang di istilahnya di packing gitu. Oh iya. Iya, saya sempat beli juga tuh beberapa tuh Pak Dika, pengen tahu gitu. Ya ada yang sama, ada yang beda ya. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa yang namanya dunia kuliner itu ya betul-betul variatif ya, subhanallah. Yes. Jadi kaya betul cara orang memasak dengan satu bahan aja tuh bisa macem-macem tuh orang ya. Mengkreasikannya begitu ya. Jadi agak berbeda memang dengan misalnya gudeg aja kata orang punya pakem, nggak boleh begini, harus begitu. Tapi ternyata gudeg Jogja dengan gudeg Solo aja beda tuh Pak Dika. Beda, iya betul. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang bilang kekeh gitu, harus pakemnya begini, harus pakemnya begitu ya. Wallahu alam lah saya mah. Jadi sebetulnya tetap lebih enak kita ini ya daripada ya kalau mau cepat mau instan pakai yang kita beli di yang sekarang ya. Tapi tetap lebih nikmat, lebih kerasa kalau kita bikin kayak tadi ya. Ya, biasanya begitu ya, karena kalau yang untuk yang bumbu instan itu kan memang
memang didesain untuk supaya orang yang memang tidak terbiasa memasak, kemudian dibuat mudah begitu, tinggal bumbu cemplung istilahnya, cemplung di dalam magic jar jadi gitu Pak Dika. Iya, benar, Tapi kalau benar. buat orang yang senang masak ya biasanya sih nggak asik tuh gitu. Biasanya gitu biasanya. Nah ini ada dari Pak Ibrahim Aziz nih, beliau ini kita ya, alumni Haji Sahara Kafila. Untuk pesanan online, apakah bisa menggunakan aplikasi GoFood atau GrabFood nih, katanya nih Hardi nih. Oh ya, untuk GoFood kita sedang upayakan nih Pak Dika. Jadi mudah-mudahan mohon doanya bulan Agustus sudah mulai bisa. Jadi kita sedang daftar ya. Kita sedang daftar, insya Allah mohon doanya biar lancar Bapak-Bapak Ibu semua. Oke. Jadi kalau untuk yang GoFood atau GrabFood mulai bulan Agustus ya, ya? Iya, Pak Dika, insya Allah. Oke, tapi kalau pesan yang misalnya menggunakan online atau platform biasa mungkin bisa ya. Mungkin juga bisa diinformasikan tuh kalau mau pesan biasa misalnya telepon, misalnya kemana dan lain sebagainya ya. Bisa nggak masaknya pakai rice cooker katanya? Bisa aja. Masak pakai rice cooker bisa saja, cuman memang tetap lebih enak pakai dandang kukus ya. Kalau dari soal rasa. Ya. Jadi rice cooker memungkinkan juga untuk bumbu cemplung tadi, bumbu cemplung yang bumbu jadi yang kawan-kawan bikin bumbu berasnya kemudian dimasuk dalam satu paket itu ada bumbunya dan lain-lain. Itu memang didesain untuk rice cooker tuh Pak Dika. Didesain pakai rice cooker. Jadi tinggal cemplung jadi tuh gitu. Jadi sebenarnya bisa aja ya pakai rice cooker ya. Bisa Pak Dika. Bisa. Ya, itu dari Cahya. Lalu dari Saadati, bagaimana buat Ali? Oh, Ali itu buat inian aja sih sebenarnya di nasi kebuli di menu kami belum ada ya Ali itu ya. Jadi jarang sekali kita buat Pak Dika Ali. Jadi apa dia seperti puding gitu ya? Iya, jadi kayak puding dia sebagai appetizer-nya gitulah ya. Dan kalau untuk masakan Timur Tengah memang ragamnya banyak betul ya. Ada kunafa, ada Ali ya. Jadi kalau kita bertamu ke orang Arab di Jeddah itu, subhanallah itu orang Arab menjamu tamu itu luar biasa ya. Jadi semua dikeluarin tuh, Pak Dika. Ya, semua dikeluarin. Pertama biasanya kita datang bertamu itu konon katanya ini hanya pengalaman kami selama tinggal di sana. Kalau kita diterima oleh tuan rumah, maka yang akan pertama keluar adalah gahwa Turki. Oh. Iya. Gahwa Turki keluar tuh. Gahwa Turki kan makannya minumnya sloki-sloki tuh Pak Dika ya. Benar. Sambil ngobrol gitu. Itu pembukanya tuh. Iya, ahlan wa sahlan tuh ya. Welcome drink-nya gitu. Kalau masuk ke rumah orang Arab. Nah, itu kode tuh bahwa kita diterima oleh dia. Nah, kemudian nanti baru dikeluarin semacam kue-kue kecil. Ya, kue-kue kecil, kunafa dan lain-lain itu ya. Nanti habis itu baru kita makan besar. Ya, makan besar tuh disiapkan tuh terus bukhori atau rusmandinya. Ya. Kemudian nanti baru keluar lagi tuh puding, Ali, kunafa dan lain-lain kue-kue tadi yang tadi di awal dikeluarin lagi di akhir tuh. Waduh. Iya, dikeluarin lagi. Kemudian buah, kemudian semua keluar. Nah, terakhir kalau dianggap kita bertamu sudah cukup, maka kode untuk pulangnya adalah teh. Itu berarti udah selesai ya, udah mau pulang ya, berarti lu udah kelamaan nih main rumah gua, pulang lah begitu. Kasih teh gitu ya. Iya, gitu. Jadi kalau kita baru datang ke rumah, orang udah dikasih teh, berarti kita suruh pulang tuh berarti kan.
Ya, tapi kita bisa belajar ya, bisa belajar dari negara sebelumnya bagaimana kita bisa memuliakan orang lain. Maksudnya di Islam kan juga diajarkan ya bagaimana kita betapa pentingnya untuk kita bisa memuliakan tamu ya. Rasulullah juga sering mencontohkan ya. Walaupun dia ada sedikit makanan ya dan lain sebagainya, dia bisa dia akan tawarkan kepada orang lain ya, tamunya dia bisa makan. Lalu berikutnya apa sih Mas Hendra? Terus berikutnya ini loh, maaf mau tanya lagi ya dari tadi ya Ilsia Tobing. Untuk beras basmatinya tidak dimasak, berapa lama di dalam rebusan kuah dagingnya hingga matang? Oh iya, beras basmati itu kan tadi sebelum kita masak kan kita rendam 30 menit. Itu udah mekar tuh Pak Dika ya dan Bu Elisa ya. Udah mekar. Nah, kemudian ketika kuah dagingnya itu sudah siap, sudah matang dagingnya, kemudian kita masukkan itu beras, ya, kemudian kita aduk serata berasnya dengan kuah dan daging tadi, ya, kemudian kita diamkan kira-kira 5-10 menit, kemudian matikan apinya, kemudian diamkan, ya, kemudian diamkan aron itu kita sebut nasi aron ya, kita diamkan kira-kira 10-15 menit. Sampai kalau cek orang sudah mah keket gitunya Pak Dika ya. Sampai keket dah gitu. Sampai keket baru kemudian kita pindahkan ke dalam dandang. Nah, nanti di dandang itu cukup 30 menit. Oh, ya. Okay. Tapi dandangnya itu airnya harus mendidih dulu. Gitu. Mendidih ya airnya ya. Jadi jangan dandang baru kita naikin, airnya belum mendidih kita masukin, nanti matangnya jadi lama. Jadi kita siapkan dulu dandang, airnya itu sampai mendidih, kemudian aron yang tadi, yang sudah keket, kita pindahkan ke dalam dandang kukusan yang airnya sudah mendidih tadi. Nah, itu di situ cukup biasanya 30 menit matang, insya Allah. Oke, sip ya. Sudah dijelaskan oleh Chef kita Hardy secara detail, mudah-mudahan membantu. Chef, bagaimana step-stepnya kalau masak pakai rice cooker, apa kaldunya ditambah air lagi? Oh iya, jadi begini, beras basmati ini kan kalau lihat tekstur kayak beras perak, ya kayak beras perak. Tapi ini beras ajaib ini Pak Dika. Oh. Ya, jadi teksturnya kayak beras perak, tapi dia pulen gitu. Subhanallah ya. Tapi dia pulen, makanya dia nggak bisa dikasih banyak air, terlalu banyak air. Ya, makanya stepnya itu seperti biasa aja. Kalau kami dulu di kos-kosan kalau teman-teman di asrama itu cukup masak itu dengan satu alat saja. Kalau hanya untuk sekedar buat masak 2-3 orang ya. Cukup dengan satu alat. Cukup dengan masak di rice cooker, masukin bumbunya, kemudian masukin dagingnya, masukin semua bumbu sampai kemudian dagingnya matang, baru masukin beras. Nah, kemudian tambahkan air. Nah, airnya itu dia cukup rata aja tuh. Jangan kayak kita masak beras lokal. Beda ya? Iya, cukup rata-rata aja. Airnya rata beras. Jadi beras cukup kerendam. Ya, jangan sampai lebih. Kalau kita kan biasanya kalau pakai rice cooker itu dengan beras lokal kan kita sejari itu ya biasanya ya, sejari kira-kira ya, satu ruas jari. Ya, kalau beras basmati jangan kerendam dia, dia cukup rata air. Ya, rata. Tapi syaratnya tadi dia mesti kita rendam dulu 30 menit gitu sebelum dimasak. Demikian. Jadi gitu Bu Ningsih ya, ini pertanyaan dari Bu Ningsih. Berikutnya dari Bu Asri Pujiati. Ini Bu Asri perwakilan kita dari Lampung nih, perwakilan Sahara Kafira dari Lampung. Masya Allah. Nah, saya kalau ke beliau tuh, waduh, jamu makan petinya Lampung tuh luar biasa tuh. Subhanallah. Iya. Tanya dong, perlu tambahan bumbu kering kemasan lagi nggak? Seperti bumbu biryani atau kebuli? Perlu tambahan bumbu lagi nggak? Katanya gitu. Oh iya. Biasanya sih kita cukup tadi ya, seperti yang tadi kita coba tadi, itu cukup itu saja. Itu sudah, insya Allah, untuk lidah kita itu sudah sangat inilah, sudah sangat tasty lah begitu. Jadi nggak perlu ya sebetulnya ya? Ya, insya Allah.
Terus dari Bu Sadia Hanum. Nah, Bu Sadia Hanum ini perwakilan Sahara Kafilah dari Tegal. Dari Tegal, dari Jawa Tengah. Oh, Uang Tegal. Ya, Bu. Istri saya juga Uang Tegal, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Tuh Bu Sadia tuh. AA tapi Tegal ya, namanya AA. Cara masaknya sama kayak bikin nasi kuning ya A katanya. Oh, agak berbeda ya. Dalam hal bumbu pun berbeda ya. Dalam hal bumbu. Kalau nasi kuning itu kan mirip-mirip. Kalau teknik masak nasi kuning itu kan mirip nasi uduk aja dia. Cuman beda bumbu. Kalau nasi kuning nanti tinggal tambahin banyakin kunyit ya. Gitu. Kalau bumbunya kan kalau ini kan bumbu Arab, bumbu masakan Arab ini kan banyak bumbunya bumbu India dia. Jadi pakai bunga lawang, pakai kapulaga, pakai segala macam ya. Jadi banyak banget bumbunya tuh kalau dihitung itu mungkin ada kali 15 bumbu tuh kalau bumbu masakan Arab nih. Ya, kalau bumbu lokal kan tidak kalau nasi kuning kan nggak sebanyak itu. Oke. Ya, tadi itu Bu Sadia ya. Kalau Bu Sadia tadi ngikutin videonya, di situ detail bagaimana cara bagaimana cara memasak dari awal hingga akhir. Dari Satria 7090, nasi mandi restoran Raiden di Mekah kambingnya bisa empuk sampai terlepas dari tulangnya. Apa rahasianya, A? Oh iya, jadi memang nasi mandi ini berbeda cara masaknya dengan nasi bukhori atau nasi biryani. Jadi pengalaman saya dulu tetangga asrama itu ada orang Arab yang subhanallah luar biasa dermawan. Setiap hari Jumat dia potong 3 ekor kambing, 2 sampai kadang-kadang kalau lagi sesekali pernah juga 5 ekor kambing dia potong, kemudian dia undang orang-orang tenaga kerja asing di sekitar apartemen dia, ke rumah dia, untuk bareng-bareng masak nasi mandi. Gitu. Jadi kambingnya dimasak nasi mandi. Nah itu kalau cara tradisional orang Arab memang dipenuh dalam tanah gitu Pak Dika. Ya, jadi digali tanah, digali tanahnya, terus? kemudian dibuat tungku, gitu. Jadi dia mirip steam ya, mirip steam. Jadi memang dagingnya itu benar-benar matangnya itu menyeluruh dia. Menyeluruh karena dia di dalam suhu ruangan tinggi gitu ya, suhu tinggi sama sekali nggak ada hawa, panasnya di situ aja gitu kan. Ya, jadi itu yang membuat mungkin salah satunya yang membuat matangnya rata, kemudian rasanya teksturnya juga lembut, sehingga kadang-kadang kita pegang tulangnya lepas tuh dagingnya begitu. Itu bisa kita di sini nggak, di Indonesia juga nggak? Bisa kita praktekkan di sini juga nggak? Gimana Pak Dika? Kurang jelas tadi, maaf. Bisa kita praktekkan di sini juga nggak dengan kita ditanam di bawah tanah gitu, bisa nggak di Indonesia itu bisa dilakukan hal itu juga? Bisa aja. Kita kalau itu kan namanya teknik itu di mana-mana bisa kita lakukan, bisa diulang di mana tempat gitu, insya Allah bisa. Tapi kalau di restoran di Jakarta saya perhatikan cara masaknya agak berbeda. Jadi mereka masukinnya dalam oven. Ya, dimasukin dalam oven, kemudian pada saat setelah matang, ini nasinya itu di oven, dagingnya juga di oven, kemudian nanti setelah matang dagingnya dimasukin bersama dengan nasinya, kemudian dibungkus, di tengah-tengahnya ditaruh bara, gitu supaya asap itu jadi panas, asap dan lain-lainnya itu bercampur karena memang aslinya nasi mandi itu yang masaknya pakai bara gitu, pakai arang gitu. Kalau di Saudi kita. Oh iya, baik. Nah ini informasi ya untuk ini kalau order ini ke sini ada biryani siap makan, topping ayam 40.000, topping kambing 50.000, biryani siap saji full set 4 porsi dewasa tanpa topping. Kalau saya katanya 2 porsi. Ya terus ini silakan. Di sini ada nomor teleponnya, boleh di capture, boleh dicatat 0811 9912 10 081888 22 812. Oke, palingan tadi Mas Hendra. Bisa buat itu juga loh Mas
Dika, sekolah di hari Lebaran dikirimnya bisa. Woi, mantap luar biasa. Bisa, boleh, insya Allah. Ya. Buat ini ya, buat acara Lebaran ini makan bersama keluarga ya, keluarga ya. Siap. Ya, berikan tadi Mas di chat masih ada yang lain. Oke, kita tuntaskan dulu sedikit pertanyaannya. Sama dengan nasi kebuli Jordan nggak ya? Ayamnya bisa empuk banget gimana ya? Mati dia. Ya. Sama. Ini ada pertanyaan. Beneran, A? Gimana? Tadi kan? Sama dengan nasi kebuli Jordan nggak ya? Ayamnya bisa empuk banget gimana ya? Suaranya agak eho-eho gitu di sini. Kenapa ya? Sama dengan nasi kebuli Jordan nggak ya? Ayamnya bisa empuk banget gimana? Oh, Yordan. Ya, cara masak Yordan, orang-orang Syam pada umumnya memang berbeda juga tuh. Ya, cara masak Syam, orang Yordan, Palestina, negeri Syam ya pada umumnya. Mereka memang punya, biasanya kalau di Jeddah itu ada restoran sendiri tuh, restoran Lubnan biasanya, Libanon. Ya, restoran Libanon. Nah, itu memang negeri Syam. Mereka biasanya di model kayak steam juga. Jadi biasanya memang yang daging yang empuk, kemudian tulangnya sampai bisa lepas, itu biasanya cara masaknya memang di steam dia, pakai steam. Oke, pakai steam ya. Oke, ini ya tadi ada yang nanya harga dari Bu Reka. Ini Bu Reka yang di Bengkulu bukan Mas Hendra? Oh, perwakilan Sarah Kafila yang di Bengkulu, Bu Reka. Oh, Bengkulu, Masya Allah. Harganya berapa udah dijawab tadi sama panitia. Iya. Sekian. Terus satu resep 1 kilogram beras ini jadi berapa porsi, A? Oh ya, beras basmati ini tadi seperti saya bilang beras ajaib. Ya, berasnya mekar, gampang mekar begitu. Karena sebelum dimasak pun kita sudah rendam, dia sudah mekar juga gitu. Biasanya kalau di kami 1 kilogram beras itu untuk sekitar 12 box ya. Untuk 12 box. 12 box ya. Box ya 12 box nanti. Ya. Karena tergantung permintaan, ada juga yang dibikin 10 box gitu, ada juga yang begitu. Ya, mungkin jadi untuk ukuran orang Indonesia, ya. untuk ukuran keluarga, itu 1/4 gram itu bisa cukup untuk 4 orang gitu, Pak Dika. 1/4 kilogram. 1/4 kilogram. Ya, 1/4 kilogram itu bisa untuk 4 orang, itu masak satu keluarga gitu. Itu cukup dia. Oke. Baik. Izin resepnya mau dipakai untuk jual lagi. Mangga. Oh, betul. Udah dapat izin dari Ardi itu ya. Tapi ini bagus juga ya. Jadi izin dulu sama Ardi ya. Mangga. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian dan juga Ardi, terima kasih. Ya, kita sudah bersama-sama di acara kita. Di acara kita kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Nanti saya akan kembalikan lagi ke Dr. Angga mungkin ya untuk apa? Oh, terima kasih dari Bu Reka. Insya Allah berkah katanya. Amin. Sama-sama Bu Reka. Terima kasih banyak. Dari saya cukup sekian. Hardi, mudah-mudahan bisa silaturahim lagi di lain kesempatan. Buat pemirsa juga ya rekan-rekan sekalian. Ini program ini mudah-mudahan ya kerjasama kami dengan tim weekend ini ya Dr. Angga dan juga rekan-rekan mudah-mudahan bisa berlanjut ya, bisa dengan program-program berikutnya karena lumayan bagus responnya. Silakan dari saya cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan, terima kasih Hardi ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dika, terima kasih semuanya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Dr. Angga, silakan Dr. Angga. Terima kasih Mas Dika. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dr. Angga, Mas Dika, semuanya. Terima kasih.